Perkenalkan, nama saya Adila Ayunur Aini, NIM A28227100. Di sini saya akan menjelaskan materi ATMA, nasib obat dalam tubuh. Pengertian ATMA. ATMA singkatan dari Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion. ATMA adalah studi yang biasanya dilakukan pada bidang farmakologi dan farmakokinetika untuk mempelajari aktivitas suatu obat dalam tubuh, baik secara in vivo ataupun in vitro. Absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan obat dari tempat pemberian, biasanya melalui mulut, injeksi atau inhalasi, dan masuk ke dalam aliran darah. Proses absorpsi, suatu senyawa obat dapat mencapai jaringan tubuh tertentu, harus dibawa ke aliran darah terlebih dahulu melalui permukaan lendir atau mukus, seperti saluran pencernaan, penyerapan pada usus, sampai sebelum diambil oleh sel target. Ada beberapa faktor yang dapat mengurangi sejauh mana suatu obat diserap setelah pemberian obat. Yang pertama, kelarutan senyawa yang buruk. Kedua, waktu pengosongan lambung. Ketiga, waktu transit usus. Keempat, ketidakstabilan kimia dalam lambung. Kelima, ketidakmampuan senyawa obat untuk menembus dinding usus. Penyerapan secara krisis menentukan bioavailabilitas suatu senyawa obat. Obat-obatan yang diserap dengan buruk ketika dikonsumsi secara oral harus diberikan dengan cara yang kurang nyaman, seperti melalui intravena atau inhalasi. Rute administrasi merupakan pertimbangan penting dalam pemberian suatu senyawa. Distribusi. Distribusi adalah proses distribusi obat ke seluruh tubuh setelah obat diserap ke dalam aliran darah. Obat dapat menyerap ke seluruh bagian tubuh tergantung pada fisiko-kimia obat dan sifat anatomi tubuh, ukuran, aliran darah, pembatasan membran, dan lain-lain. Proses distribusi. Setelah senyawa dibawa ke lokasi target melalui aliran darah, senyawa obat kemudian dapat menyebar ke otot dan organ dengan durasi waktu yang berbeda. Setelah masuk ke sirkulasi sistemik, baik dengan injeksi intravaskular atau dengan penyerapan dari berbagai situs ekstraseluler. Obat mengalami berbagai proses distribusi yang cenderung menurunkan konsentrasi plasma. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi obat. Yang pertama, kecepatan aliran darah regional. Kedua, ukuran molekul. Ketiga, polaritas. Keempat, ikatan dengan protein serum. Kelima, membentuk kompleks. Distribusi obat ini dapat menjadi masalah serius di beberapa penghalang alami, seperti penghalang darah sampai otak. Metabolisme. Metabolisme adalah proses pengubahan obat dalam tubuh menjadi metabolit yang berbeda dan bisa diubah dari tubuh. Proses ini terutama terjadi di hati dan melibatkan enzim-enzim metabolik dari keluarga sitokrom P450 CYP. Proses metabolisme yaitu senyawa obat mulai dipecah setelah memasuki tubuh. Sebagian besar metabolisme obat molekul kecil dilakukan di organ hati oleh enzim redoks disebut enzim sitokrom P450. Ketika metabolisme terjadi, senyawa awal induk diubah menjadi senyawa baru yang disebut metabolit. Ketika metabolit inert, secara farmakologis, metabolisme menonaktifkan dosis yang diberikan obat induk dan ini biasanya mengurangi efek obat pada tubuh. Ekskresi. Ekskresi adalah proses pembuangan obat dan metabolisnya dari tubuh melalui urin, feses, atau keringat. Proses ekskresi yaitu senyawa obat dan metabolisnya perlu dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskresi ini, biasanya melalui ginjal, urin, atau di dalam feses. Jika ekskresi tidak berjalan normal, maka akumulasi zat asing dapat mempengaruhi metabolisme. Ada 3
lokasi utama di mana ekskresi obat terjadi. Yang pertama, pada ginjal. Ginjal adalah situs yang paling penting dan merupakan tempat produk dieskresikan melalui urin. Yang kedua, ekskresi empedu atau ekskresi fekal adalah proses yang dimulai di hati dan melewati usus sampai produk akhirnya dieskresikan bersama dengan atau fases atau tinja. Yang ketiga, metode ekskresi utama terakhir adalah melalui paru-paru, misalnya untuk gas anestesi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.